Dan menurut aku ini adalah masa-masa down-nya aku, masa-masa gelapnya aku. Hello gorgeous people, semoga kalian semua sehat-sehat ya di sana. So, buat kalian yang ngikutin channel aku, mungkin sebagian besar dari kalian nggak tahu ya dulu aku kayak gimana, terutama dalam looks dan penampilan aku. Atau mungkin buat kalian yang udah tahu aku dulu kayak gimana, mungkin mikirnya aku banyak berubah. Tapi dari yang aku dengar, mostly mereka yang udah kenal aku dari dulu say something positif tentang perubahan aku. Perubahannya kayak gimana sih? Kalian pasti udah gak asing dong dengan kata glow up. Nah, di video kali ini aku mau sharing perjalanan hidup aku bisa akhirnya sampai glow up kayak gimana. Walaupun proses glow up aku gak akan berhenti sampai sini, karena menurut aku masih banyak yang bisa aku improve. But I just wanna share proses apa aja sih yang udah aku lewati, aktivitas dan produk apa aja yang udah bantu aku ngelewatin masa-masa gelapnya aku sampai bisa di titik ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, let's start the story. Pertama, aku mau nunjukin dulu foto ketika aku baru masuk masa puberti. Ini dia fotonya. Gila, beda banget ya guys. Jadi ini tuh waktu aku masih SD. Kayaknya ini udah akhir-akhir di masa tingkat SD aku sih. Jadi aku ngalamin puberti itu di akhir-akhir tingkat SD aku. Dan saat itu tuh aku belum mengenal soal skincare. Dan bahkan skincare tuh belum booming waktu itu. Kalian bisa lihat betapa sawo matangnya warna kulit aku waktu itu. Dan juga aku kurus banget karena waktu itu aku sering banget aktivitas di luar. Dan aku males banget makan, gak tau kenapa waktu itu, karena masih kecil kali ya. Dan karena awal-awal puberti, jadi muka aku tuh lagi banyak-banyak jerawat di daerah yang oily. Kalau kalian lihat itu ada daerah dahi aku tuh bener-bener kelihatan banget jerawatnya. Dan saat itu aku nggak take care banget yang gimana, aku cuman cuci muka pakai sabun khusus face wash gitu. Dan aku lupa mereknya waktu itu aku pakai apa, tapi seinget aku kalau nggak salah aku pakai face washnya dari Pond's. And honestly, di masa SD ini aku udah ngalamin yang namanya bully. Walaupun saat itu kata bully belum booming, tapi pembulian tuh emang udah terjadi dari dulu kali ya. But it's another story, so next. Foto kedua adalah dimana ketika aku masuk tingkat SMP. Di masa SMP ini aku mulai sedikit lebih suka makan. Dan mungkin karena waktu itu aktivitas aku juga semakin banyak dan butuh semakin banyak tenaga, jadi aku pun juga makannya ikutan makin banyak. Salah satu kegiatan yang paling aku suka dan cukup banyak nguras tenaga itu waktu itu adalah extracurricular dance. Dan itu top banget deh. Dan di masa SMP ini walaupun kegiatan aku lebih banyak, tapi aktivitasnya lebih banyak aku lakuin di dalam ruangan. Jadi kalau kalian lihat kulit aku itu mulai agak sedikit lebih terang dibanding sebelumnya. Tapi di sisi lain berat badan aku juga makin naik. Dan yang gak aku sadarin waktu itu, yang mau aku share ke kalian, dengan naiknya berat badan dan ditambah waktu itu masa puberti, jadi produksi jerawatnya tuh makin banyak dan makin oily juga wajahnya. Dan karena waktu itu belum booming soal skincare, jadi wajah aku tuh kusam karena nggak dirawat dengan baik. Masih di masa SMP, dan ini foto dimana waktu itu aku lagi outbound buat perpisahan seangkatan gitu ceritanya, refreshing setelah UN. Dan menurut aku ini adalah masa-masa down-nya aku, masa-masa gelapnya aku. Kenapa? Karena pertama, aku nggak perhatiin berat badan aku, jadi aku terus makan. Terus kedua, aku nggak terlalu concern sama skincare, jadi aku nggak ngerawat wajah aku, dan alhasilnya kulit aku kusam dan jerawatan. Dan yang ketiga, waktu itu aku cukup tomboy dan nggak perhatiin penampilan. Alhasil kayak gini deh. Selesai masa SMP aku, akhirnya aku dapat libur panjang setelah UN. Dan selama libur panjang itu aku lebih banyak aktivitas di dalam rumah, latihan dance sendiri, dan jarang banget keluar rumah deh pokoknya. Tapi itu yang justru menurut aku sangat berperan penting dalam ngebantu aku mulai starting glow up. Mulai dari cerahin kulit aku dan berat badan aku sedikit lebih stabil.
Dan di masa liburan ini juga aku mulai aware dan perhatiin penampilan aku. Aku mulai starting rawat badan aku, dan aku juga mulai skincaring wajah aku. Jadi waktu liburan mau ke tingkat SMA ini, aku sebenarnya nggak pakai banyak skincarean gimana. Aku cuman pakai face wash yang dari Pond's yang sebelumnya aku pakai. Tapi kali ini aku pakai juga toner dari Pond's yang aku selalu andalin ketika wajah aku tuh lagi jerawatan. Aku biasanya kompres beberapa menit di area yang berjerawat aja, dan biasanya tuh dia beberapa hari tuh langsung kering gitu dan gak ada bekasnya. Dan produk ini tuh aku sampai pakai bertahun-tahun karena aku suka banget sama hasilnya, jadi udah favorit banget pokoknya. Lanjut ke tingkat berikutnya, masuk SMA. Di sini berat badan aku udah mulai stabil, udah mulai membaik. Walaupun waktu itu di sekolah aku masih sering jajan, tapi karena porsi makannya itu selalu hampir sama gitu, nggak banyak dan nggak dikit, jadi nggak cepet naik turun gitu berat badannya. Dan aku tuh nggak pernah absen dance, kayak hampir setiap hari tuh aku ngedance. Bahkan di rumah sekalipun, walaupun sendirian, aku tetap dance. Dan menurut aku itu bantu banget aku sih buat tetap ngestabilin berat badan aku. Jadi saran aku buat kalian nih yang pengen berat badannya stabil, nggak cukup kalian cuman jaga makanan doang, tapi kalian tuh tetap harus ada aktivitas yang bisa gerakin tubuh kalian supaya kalori-kalori yang ada di tubuh kalian tuh kepake. Anyway, wajah aku waktu awal-awal SMA di sini udah mulai agak bersih dari jerawat, walaupun kadang masih suka muncul sih sedikit-sedikit dalam hitungan jari, dan bahkan kadang meradang juga. Mungkin karena waktu di tahun-tahun SMA, selain aku udah mulai pakai skincare, aku mulai cukup sering juga pakai make up karena aku sering datang ke acara-acara yang emang dituntut untuk aku pakai make up, contohnya kayak gini. Dan karena muka aku tuh tipenya sensitif, jadi ketika pakai make up dan make upnya tuh nggak cocok, pasti setelah itu muka aku tuh langsung muncul jerawat-jerawat. Dan itu cukup bikin aku frustasi saat itu. Tapi untungnya produk toner Pond's yang sebelumnya aku pakai itu masih ampuh, jadi aku masih pakai produk itu untuk ngilangin jerawat-jerawat di muka aku. Selanjutnya, tahun terakhir SMA aku, ini hari dimana acara perpisahan angkatan aku waktu itu. Dan ini adalah waktu dimana gaya rambut berponi aku mulai lahir lagi. Setelah 3 tahun di SMA aku nggak berponi, dan gaya rambut ini bertahan sampai sekarang. Anyway, di sini berat badan aku udah mulai agak naik lagi. Kalian bisa lihat aku udah mulai agak berisi. Karena selama 2 bulan lebih aktivitas aku itu mostly adalah duduk, belajar, dan makan. Karena waktu itu persiapan untuk UN sebelum perpisahan. So, beginilah. Anyway, sebelum lanjut cerita, yuk subscribe dulu ke channel aku, bantu aku biar makin semangat bikin video-video lainnya. Dan masuk ke chapter terakhir di tingkat pendidikan aku adalah masa perkuliahan. Ini adalah foto dimana waktu itu diambil ketika tahun pertama, awal-awal kuliah. Jadi ini tuh saat dimana teman-teman aku udah mulai mengenal make up, dan mereka udah mulai sering pakai make up kalau lagi hangout. Dan di sana ada aku yang masih setia dengan bare face, muka bangun tidur. Karena sebenarnya bukan aku nggak kenal make up atau nggak ada temen yang kenalin make up ke aku, tapi karena ada beberapa hal kenapa aku lebih memilih untuk nggak pakai make up saat itu. Yang pertama adalah karena aku tahu kalau misalnya aku pakai make up, muka aku itu bakal langsung muncul jerawat. Mungkin karena trauma juga kali ya, karena dulu sering pakai make up kalau lagi acara terus abisnya tuh langsung jerawatan gitu. Jadi aku agak ragu untuk pakai make up. Dan yang kedua adalah karena aku lebih suka bare face aja sih. Karena kalau misalnya aku pakai make up terus nanti one time aku nggak pakai make up, aku takutnya orang lain kaget, dan aku pun juga kaget gitu, karena kayak agak beda gitu nggak sih. Dan yang ketiga adalah karena aku ngelihat mama aku itu nggak suka pakai make up, dan aku lihat dia tuh kayak kulitnya tuh bagus gitu loh, terawat dan nggak cepet kelihatan tua. Dan karena itu aku jadi ngikutin jejak beliau. Dan keputusan aku untuk nggak buru-buru pakai make up, menurut aku itu yang ngebantu banget muka aku jadi cepet banget berhenti masa berjerawatnya. Jadi selama perkuliahan aku nggak pakai produk make up, aku cuman pakai satu produk ini, pensil ajaib.
Pensil alis ini adalah satu-satunya produk makeup yang aku pakai selama zaman kuliah. Sisanya aku cuma pakai skincare kayak pelembab dan juga lip balm. Masuk tahun kedua perkuliahan dan aku masih setia dengan no makeup. Tapi di sini aku ada tambahan satu produk skincare, yaitu tea tree oil dari Body Shop, dan aku masih pakai produk ini sampai sekarang. Produk ini tuh kayak versi upgrade-nya skincare aku untuk ngatasin jerawat di wajah aku. Pokoknya produk ini tuh ampuh banget deh buat ngatasin jerawat, terutama di wajah aku yang tipe kulitnya kombinasi. Oh, dan kalau kalian lihat di foto ini, muka aku udah mulai kelihatan lebih cerah karena di masa perkuliahan aku aktivitasnya kan lebih banyak di dalam ruangan tuh, di dalam gedung universitas. Jadi kulit aku lebih cerah dari sebelumnya. Lanjut ke tahun ketiga di masa perkuliahan, dimana masih no makeup juga. Dan di sini nggak cuma kulit wajah aku, kulit badan aku pun ikut kelihatan lebih cerah. Dan saat itu kulit wajah aku 90% kondisinya udah nggak berjerawat, dan badan aku mulai terlihat jauh lebih kurus dibanding waktu aku SMP dan SMA. Dan salah satu alasan terkuat kenapa berat badan aku bisa turun cukup drastis sampai sekurus ini adalah karena waktu itu aku masih ngekos di zaman kuliah, dan setiap hari itu kalau ke kampus itu aku harus jalan kaki. Jadi kalori di tubuh aku tuh kayak kepake gitu loh, hilang, kayak semacam olahraga ringan gitulah ya. Dan selama perkuliahan, pola makan aku pun juga nggak berubah. Sehari aku tetap makan 2 kali, dan porsinya pun gak yang irit-irit banget, gak yang banyak-banyak juga. Jadi berat badan aku itu karena udah mulai cukup turun drastis, tapi dia tetap stabil, stay di situ. Kalau nggak salah, waktu SMP itu berat badan aku bisa sampai 55 kilo. Dan di foto ini berat badan aku itu udah mulai turun sampai ke sekitar 48 kilo. Dan beberapa bulan setelah dari sini, aku udah lulus kuliah dan mulai masuk ke dunia kerja. Dan percayalah, aku masih bertahan dengan no makeup, cuman pakai pensil alis dan sekarang ditambah lip tint doang. Tapi di sini aku udah mulai taking care rambut aku. Aku udah mulai rajin pakai conditioner dan juga pakai vitamin rambut. Plus yang sangat aku hindari adalah aku gak styling rambut aku pakai catokan. Itu bener-bener kayak forbidden banget, kecuali emang acara yang penting banget yang aku harus style rambut aku gitu pakai catokan. Sisanya biasanya aku cuman keringin rambut aku pakai hair dryer. Itu pun awalnya aku sempet agak ragu karena takut rusak, tapi akhirnya aku butuh juga. Sampai sekarang pun aku kalau misalnya hang up, aku cuma keringin rambut doang pakai hair dryer, sisir-sisir sedikit, and done. Aku nggak styling pakai catokan kecuali memang ke acara yang cukup formal. Setelah masuk dunia kerja, wajah aku itu masih sekitar 90% udah nggak berjerawat. Jerawatnya kadang-kadang muncul ketika aku lagi datang bulan atau pas aku lagi nggak jaga makanan aku. Misalnya aku terlalu banyak makan makanan yang berminyak atau yang goreng-goreng. But overall, wajah aku cukup bersih dari jerawat sih. Mungkin karena masa puberti aku juga udah mulai beres ya. Dan akhirnya sampai di penghujung cerita, dimana perskincarean udah mulai booming dan skincare line aku mulai bertambah satu persatu. Mulai dari pelembab pagi, pelembab malam, krim mata, serum, toner, lip balm, sampai permaskeran mulai dari masker organik sampai sheet mask. Dan di masa ini sekitar 1 tahun dari sejak aku masuk ke dunia kerja, di sini aku udah mulai mengenal makeup ringan dan juga makeup mana yang cocok buat muka aku. Dan aku udah mulai disiplin untuk workout. Dan yang paling penting dari semuanya adalah aku mulai sayang sama diri aku lebih lagi, both inside and outside. Karena glow up menurut aku gak cukup di penampilan luarnya aja. Gak cukup kita cuman sayang dan perhatiin bagian luar diri kita doang, tapi kita juga harus sayang sama bagian dalam diri kita. Penting banget untuk kita self love, mau itu soal fisik bagian tubuh dalam kita atau soal jiwa kita, mencakup emosi, pikiran, dan perasaan kita. Penting banget untuk kita self love, karena glow up itu bakalan lebih terpancar kalau bagian dalam diri kita pun ikutan glow up. Setuju nggak? Oh iya, satu lagi, jangan pernah berhenti glow up ya. Karena kita sebagai manusia akan terus bertumbuh, jadi glow up pun harus ikutan tumbuh dong. So, gimana nih? Kalian terinspirasi atau dapetin informasi baru nggak dari apa yang udah aku sharing? Semoga kalian suka dan terinspirasi ya untuk kita glow up bareng-bareng.
By the way, thank you banget udah nonton dan dengerin cerita singkat glow up aku. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel aku. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!